Dan 2 video itu dia jadiin sebagai koleksi pribadi buat naikin hasratnya. Dan kalau sewaktu-waktu dia pengen, dia bakal ngedatengin si hater. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Dan kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Dan aku bakal terima kasih banget kalau kalian mau support channel ini dengan cara klik subscribe. Dan jangan lupa like kalau kalian suka pembahasan seperti ini. Sekarang aku mau kenalin kalian sama orang pertama di video ini, Heather Maple. Nama lengkapnya Heather Nicole Maple. Dia lahir di Ocala, Florida, tanggal 23 Agustus tahun 1992. Heather nih anaknya ekstrovert. Dari kecil dia tuh udah pede tampil di depan orang rame. Cuma dia punya temen yang kepribadiannya tuh beda banget sama Heather. Namanya Jennifer Hope Gomez. Jennifer nih waktu kecil anaknya tuh pemalu, bisa dibilang introvert gitulah. Tapi setelah dia temenan sama Heather, dia jadi lebih pede, lebih percaya diri. Yang tadinya dia takut-takut tampil depan orang rame, dia jadi lebih berani. Heather tuh kayak bisa gitu ngasih energinya ke si Jennifer. Bahkan dia berhasil ngebujuk Jennifer untuk ikutan cheerleader bareng. Nah, mereka ini temenan dari SD. Dan pertemanan mereka ini awet banget. Sampai mereka SMP, SMA, bahkan sampai mereka dewasa, mereka tuh tetap jadi teman dekat. Terus tahun 2004 lahirlah Ryan, adiknya Heather. Tapi sayangnya Ryan ini didiagnosis menderita disabilitas intelektual. Tapi si Heather benar-benar nunjukin perannya sebagai seorang kakak. Walaupun waktu itu dia masih kelas 7 SMP, dia tuh kayak udah ngerti banget sama kondisi adiknya. Dia selalu nemenin Ryan, pokoknya dia lebih suka ngabisin waktu sama adiknya Ryan daripada main sama temen-temennya. Bahkan sampai dia dewasa, Heather nih jadi salah satu orang selain ibunya yang bakal selalu ada buat Ryan. Dan kondisi Ryan inilah yang bikin Heather nih termotivasi buat jadi seorang konselor. Jadi waktu dia berumur 22 tahun, dia mulai kepikiran buat kuliah di bidang psikologi. Karena dia pengen ngerti lebih banyak tentang orang-orang yang dengan kondisi seperti adiknya si Ryan. Dia juga pengen bisa ngebantu lebih banyak orang yang mengalami disabilitas intelektual. Dan waktu dia bilang soal itu sama mamanya tuh benar-benar nge-support apapun keputusan Heather. Mamanya sampai bilang, ya udah kamu kuliah aja, terserah kamu mau masuk universitas mana, mau kuliah di mana, mama serahin semuanya sama kamu, pokoknya mama dukung kamu. Jadi setelah dapat support dari mamanya, Heather mulai nih milih-milih universitas mana buat dia kuliah. Kebetulan waktu itu Heather nih teleponan sama temen SMA-nya yang namanya Charlie. Panggilannya Chas, tapi aku bakal panggil Charlie aja. Cuma kalau nanti aku tiba-tiba nyebut Chas, ya itu maksudnya berarti Charlie ya. Jadi waktu dia teleponan sama Charlie, dia ceritalah tuh kalau dia lagi bingung mau kuliah di mana gitu. Charlie bilang, di sini aja di Tennessee samaku satu kota. Di sini tuh asik, pasti cocok buat kamu. Tapi kalau ragu, ya udah sini aja dulu main samaku sambil lihat-lihat kota ini tuh gimana. Nanti aku ajak deh ke universitasnya. Terus setelah direkomendasiin sama Charlie, Heather yang belum pernah ke Tennessee, juga nggak tahu Tennessee itu kayak mana, dia langsung oke aja, dia langsung tertarik aja sama rekomendasinya si Charlie. Jadi dia mulai tuh excited buat mulai kuliah di sana. Cuma ada momen sedihnya, dia ngerasa sedih karena harus pisah sama sahabat deketnya si Jennifer. Tapi persahabatan mereka ini benar-benar persahabatan yang sangat positif. Jennifer yang ngelihat Heather agak ragu-ragu karena nggak berani tinggal jauh dari orang tua, juga dia berat gitu pisah sama Jennifer. Jennifer justru ngasih support sepenuhnya buat Heather, biar Heather bisa ngejar impiannya buat jadi konselor. Terus dia juga menghibur Heather, ngajakin Heather nongkrong, main ke beberapa tempat sebelum Heather berangkat ke Tennessee. Dia tuh berangkat lebih awal karena dia pengen kenal dulu sama kota itu. Terus sekitar Januari 2015, Heather berangkatlah dari Texas ke Tennessee. Untungnya waktu itu Charlie tuh nggak cuma ngerekomendasiin kuliah di sana, tapi dia juga ngajakin Heather tinggal di apartemennya.
Dan kebetulan Charlie itu satu-satunya orang yang dikenal hater di kota itu. Nggak ada keluarga atau temennya di kota itu. Dan dia benar-benar lega waktu Charlie nawarin tinggal di apartemennya. Dan Charlie lah yang bantu hater beradaptasi di kota Tennessee. Dia ngajak hater ke beberapa tempat biar hater tuh nggak terlalu ngerasa asing. Awalnya mereka ini cuma temenan, tapi mungkin karena mereka ngerasa nyaman dan mereka sering bareng, pertemanan itu terus berkembang dan akhirnya mereka jadi couple, mereka pacaran. Ya, setelah pacaran, mereka sering nongkrong bareng, jalan berduaan, dan apalagi mereka tinggal di apartemen yang sama. Kalian ingat kan, hater ini anaknya ekstrovert. Jadi setelah dia berbaur di kota itu, nggak butuh lama buat dia kenal sama beberapa teman. Salah satunya Casely Price. Waktu pertama kali kenal sama si hater, Casely ini udah yakin kalau dia tuh bakal cocok temenan sama si hater. Dan ternyata hater juga ngerasain hal yang sama. Jadi dari situlah awal mula kedekatan hater sama si Casely. Jadi setelah mereka mulai deket, mereka sering manicure, nonton bioskop, pergi ke bar, ataupun party. Dan Casely itu nggak cuma jadi temen buat si hater, dia juga ngajakin hater buat kerja di perusahaan yang sama, di tempat dia kerja. Dan kebetulan lokasi perusahaannya tuh nggak jauh dari apartemennya hater. Lagi-lagi kemudahan banget buat hater, karena selain dia nggak punya mobil, dia nggak perlu repot-repot mikirin transport. Karena dari apartemennya ke kantor bisa jalan kaki. Terus sekitar bulan Agustus 2015, kabar gembira akhirnya datang. Hater diterima di Middle Tennessee State University. Dan waktu dia mau ngabarin mamanya soal itu, hater tuh sampai nggak bisa ngomong. Dia bilang, aduh ya Allah mah, mamanya bingung. Apa? Hater? Hater. Barulah dia bilang kalau dia keterima dan dia bakal kuliah, dia benar-benar excited buat memulai langkahnya jadi seorang konselor. Dan itu juga jadi momen kebanggaan buat mamanya si hater. Karena keputusan itu keputusan yang dibuat sendiri oleh hater, dan hater berhasil lulus keterima di universitas yang dia mau. Semuanya berjalan lancar, hater kenal banyak teman di Tennessee, dia juga udah punya kerjaan, dan bentar lagi dia juga bakal masuk kuliah. Kecuali satu, hubungannya sama Charlie nggak berjalan mulus. Hubungan itu cuma bertahan 4 bulan. Dan setelah itu mereka putus. Setelah dia putus sama Charlie, hater tuh bener-bener nikmatin masa mudanya di Tennessee. Dia mulai sering minum, dia mulai sering ke bar, dia juga udah gak asing lagi sama yang namanya party. Kenalan dan kencan sama beberapa pria yang dia senangi juga udah jadi kebiasaannya hater. Tapi itu sebatas senang-senang, nggak ada hubungan yang serius. Karena mungkin ini pertama kalinya dia tinggal di kota yang jauh dari orang tuanya, dan dia masih berusia sangat muda, jadi dia pengen sebatas senang-senang. Putus sama Charlie sama sekali nggak ngaruh buat hater. Juga udah punya temen deket Casely yang bakal selalu ngebantu dia dan selalu ada buat dia. Tapi sayangnya, tinggal beberapa hari lagi dia masuk kuliah, sesuatu terjadi sama hater. 7 Agustus 2015, hari itu harusnya hater masuk kerja. Dan Casely udah sampai kantor duluan. Terus dia ngeliat hater belum sampai kantor. Dia nggak panik, karena udah kebiasaan hater datang agak telat. Jadi dia cobalah telepon si hater. Ternyata hater juga nggak ngangkat-ngangkat. Oke, dia juga nggak panik, karena sebelumnya udah pernah terjadi dan hater tuh udah pernah bilang, Kes, kalau aku telat tolong telepon ya, sampai aku bangun. Kalau aku nggak bangun, samperin aja ke kamar. Aku nggak pernah kunci pintu, langsung aja masuk, bangunin. Jadi karena hari itu hater nggak ngangkat-ngangkat teleponnya, jadi Casely keluar kantor, nyamperin hater ke apartemennya. Apartemennya kan deket, jadi nggak masalah lah buat si Casely. Sampainya di apartemen hater, Casely tuh sempet ngetok-ngetok pintu dulu. Dia juga sempet nelponin hater lagi. Tapi teleponnya nggak diangkat, dia ngetok nggak juga dijawab, ya udah dia langsung aja masuk. Pas dia masuk, dia ngelihat hater ada di tempat tidur. Lagi tidur, posisi tengkurap. Ya, walaupun waktu itu hater tuh setengah tanpa pakaian, dia cuma pakai crop top, Casely itu sama sekali nggak panik atau khawatir. Dia cuma mikir, ya kalian tau lah ya, budaya sana tuh gimana. Jadi dia tuh cuma mikirnya, oh enak-enak banget nih semalam sampai ketiduran gini. Dia sama sekali nggak panik. Dia panggil-panggil lah, tar, bangun tar. Sambil main-main HP.
Ternyata Heather nih nggak juga bangun-bangun. Akhirnya dia cobalah nyenggol kakinya Heather buat bangunin. Pas dia nyentuh kakinya Heather, Casely itu langsung merinding sebadan-badannya. Karena kakinya Heather tuh dingin. Dan dingin itu bukan dingin karena Heather nggak selimutan. Tapi itu dingin tubuh yang udah nggak bernyawa lagi. Sekilas dia langsung melirik ke Heather, barulah dia sadar kalau di rambutnya Heather ada genangan noda merah yang bahkan masih basah. Detik itu juga dia benar-benar ketakutan, juga panik. Selain dia ketakutan karena temennya udah meninggal dunia dan meninggalnya itu bukan meninggal yang wajar, dia takut pelakunya masih sembunyi di apartemennya si Heather. Jadi dia mulai natap ke seluruh ruangan dan dia jalan mundur ke pintu belakang tanpa memalingkan pandangannya karena dia takut nanti tiba-tiba dia disergap gitu. Terus setelah dia berhasil keluar apartemennya Heather, dia langsung lari agak jauhan sambil dia panik nyari-nyari HP-nya. Terus dia langsung nelpon ke 911. Waktu diangkat sama operator, Casely langsung bilang kalau dia yakin udah terjadi penghilangan nyawa terhadap temannya Heather Maple. Terus nggak lama setelahnya, petugas penyelidikan sampailah ke apartemennya Heather. Mereka langsung masuk, mereka ngecek kondisi apartemennya Heather tuh emang berantakan. Ada beberapa barang di lantai, ada sampah dekat pintu dapur, tumpukan baju kotor, juga kardus bekas pindahan yang kayaknya belum diberesin sama Heather. Tapi semuanya itu berantakan yang normal, bukan tanda-tanda kayak pertengkaran atau semacamnya. Cuma satu yang menarik perhatian petugas, posisi bantal yang di lantai. Di bawah bantal itu ada beberapa barang dan mereka yakin bantal itu dilempar, bukan sengaja diletakin di sana. Terus mereka juga ngecek ke seluruh jendela, juga pintu apartemennya Heather. Nggak ada tanda-tanda pembobolan di sana. Jadi kemungkinan Heather nih kenal sama si pelaku atau pelaku masuk lewat pintu. Terus waktu mereka ngecek kondisi tubuhnya Heather tuh setengah tanpa pakaian, dia cuma pakai crop top, nggak tertutup selimut, kakinya agak terbuka, kaki kanannya agak terjuntai, dan mereka ngeliat tanda-tanda pemaksaan yang sangat brutal dan kasar yang dilakukan oleh pelaku terhadap Heather. Ada jejak biologis pria di sekitar tubuhnya Heather, juga di atas tempat tidurnya. Dan di kepalanya Heather ada tanda-tanda pemukulan. Mereka yakin Heather tuh dipukul setidaknya 2 kali atau lebih. Noda merah dari kepalanya Heather tuh sampai ngeciprat ke dinding yang dekat kepalanya. Saking kuatnya pelaku mukul kepalanya Heather malam itu. Dan posisi tangannya Heather tuh mencengkeram spray kasurnya. Foto ini nunjukin gimana dia berusaha sekuat tenaga di detik-detik kematiannya. Aku yakin dia mungkin berharap punya kekuatan lebih daripada sekedar pegangan sama spray kasurnya. Tapi sayangnya, Terus sementara mereka nyari petunjuk dan bukti lainnya di TKP, petugas tuh langsung ngirim jasadnya Heather untuk pemeriksaan forensik. Dan waktu mereka meriksa apartemennya Heather, petugas tuh menemukan bukti yang jarang terjadi dalam kasus penghilangan nyawa. Ada sidik jari bernoda merah yang kelihatan benar-benar jelas. Ini tuh kayak sengaja dicap, tapi ya jelas ini nggak sengaja ya. Cuma saking jelasnya, garis-garis sidik jari itu benar-benar ngecap di noda merah itu. Dan petugas yakin kalau itu bukan punya Heather, berarti itu punyanya si pelaku. Tapi mereka nggak cuma nunggu hasil pemeriksaan itu aja, walaupun pemeriksaan itu nantinya pasti nuntun mereka ke pelaku. Mereka pengen segera mengungkap lebih cepat kalau bisa siapa orang yang udah tega ngelakuin itu ke Heather Maple. Dan waktu itu, mamanya Heather tuh sempat bingung waktu Casely nelpon bilang, "Halo tante, ini Casely. Tante lagi apa tante? Bisa duduk dulu tante?" Dia bingung kenapa dia disuruh duduk. Terus nggak lama setelahnya, Casely bilang lah kalau Heather udah meninggal dunia. Tapi mamanya Heather ngira si Casely sama Heather lagi ngeprank, lagi ngerjain dia. Jadi dia bilang lah, udah nggak usah bercanda, nggak lucu ini. Heather kerja kan hari ini? Mana dia? Mana? Tante mau ngomong. Tapi sekali lagi Casely bilang kalau Heather udah meninggal dan Heather jadi korban penghilangan nyawa. Waktu dengar itu, mamanya Heather tuh nggak bisa ngomong lagi. Padahal baru seminggu sebelumnya dia ketemu sama Heather.
Waktu itu Heather tuh tiba-tiba nelpon mamanya, dia bilang, "Mah, aku pulang weekend ini mah, aku udah beli tiket." Mamanya bilang, "Lo kenapa? Kok dadakan banget, tumben?" "Gak apa-apa, aku mau ketemu aja." Dan di weekend minggu sebelumnya, Heather tuh bener-bener ngajak mamanya sama Ryan quality time. Mereka main ke beberapa tempat, dan dia bener-bener excited, semangat banget di pertemuan minggu sebelumnya tuh. Dan sebelum dia balik lagi ke Tennessee, Heather tuh sempet bilang ke mamanya, "I love you mom, bye." Dan mamanya bener-bener gak nyangka kalau itu momen terakhirnya sama si Heather. Kadang kita emang gak sadar kapan waktu-waktu terakhir kita sama orang-orang yang kita sayangi. Dan dari hasil otopsi, Heather nih ngalamin pukulan keras di bagian kepalanya, dan dia juga mengalami pemaksaan yang dilakukan dengan sangat kasar juga brutal oleh si pelaku. Selain itu, penyebab kematiannya karena pencekikan. Dan waktu itu, polisi langsung bergerak cepat. Mereka langsung minta keterangan Casely karena mereka pengen tahu siapa aja yang bersama Heather sebelum kematiannya, termasuk kalau Casely punya informasi siapa orang yang mungkin punya motif untuk ngelakuin itu ke Heather. Ada beberapa orang yang dicurigai polisi waktu itu. Pertama, Charlie, mantan pacarnya si Heather. Karena Charlie ini waktu pacaran sama Heather, dia tuh sering mukulin Heather, sering melakukan kekerasan fisik. Sampai-sampai Casely tuh bantu Heather buat ngelapor ke polisi, dan polisi sampai ngeluarin surat peringatan buat si Charlie ngejauh dan gak lagi ngeganggu si Heather. Semenjak itulah, si Charlie tuh udah benar-benar putus komunikasi dan gak berhubungan lagi sama si Heather. Tapi setelah mereka cek, Charlie ini punya alibi yang kuat. Ada teman-temannya bersaksi kalau sepanjang malam itu Charlie sama mereka, dan DNA-nya juga nggak cocok sama jejak DNA yang ada di TKP. Jadi dia dilepasin dari kecurigaan sementara waktu. Dan orang kedua yang mereka curigai adalah Michael, orang yang nganter si Heather pulang sekitar jam 2:30 pagi. Tapi Michael bilang kalau malam itu dia tuh ditelepon sama si Heather sekitar jam 11:40. Karena Heather tuh ketakutan sama seorang laki-laki yang bernama Artavio. Artavio tuh maksa dia buat ikut pulang sama dia. Dan Heather gak mau, tapi dia terus-terusan narik-narik Heather. Maksa Heather buat ikut sama dia malam itu. Untungnya waktu Heather nelpon Michael tuh langsung meluncur ngejemput si Heather di bar. Dan sebelum pulang, mereka tuh sempat mampir belanja beberapa makanan. Terus mereka pulang sampai di apartemennya Heather sekitar jam 2:30 pagi. Michael bilang kalau malam itu dia cuma nganter, ngeliatin Heather sampai masuk apartemennya, dan dia sama sekali gak masuk ke apartemennya Heather. Dia cuma nganter. Tapi walaupun Michael ini termasuk orang terakhir yang bersama Heather malam itu, cuma dari pemeriksaan DNA-nya tuh juga nggak cocok sama DNA yang ada di apartemennya Heather. Jadi dia juga dilepasin. Cuma waktu itu polisi nginterogasi Artavio, cowok yang ditakutin sama Heather. Karena di pikiran mereka mungkin aja Artavio ini nekat balik lagi ngedatengin Heather di apartemennya. Tapi setelah mereka periksa semalaman itu, di malam kematiannya Heather, Artavio itu lagi sama perempuan lain. Dan penyelidikan ini sempat mengalami kebuntuan. Cuma nggak lama setelahnya, ingat tadi sidik jari yang bernoda merah yang jelas banget itu, hasil pemeriksaannya udah keluar. Dan ternyata itu milik seorang mahasiswa berusia 22 tahun bernama Brandon Bowling. Jadi mereka langsung bergerak, jemput Brandon untuk interogasi. Waktu itu Brandon tuh dijemput pas dia pulang kerja. Dan di ruang interogasi, awal-awalnya dia tuh tenang banget ngejawab semua pertanyaan dari detektif. Dia juga tenang ngejelasin kalau awal mula pertemanan dia sama Heather tuh waktu mereka nggak sengaja ketemu di bar. Dan mereka tuh temenan deket. Dan mereka juga udah sering beberapa kali melakukan Cuma waktu detektif mulai nyinggung keterlibatannya sama kematian Heather, Brandon nih mulai kelihatan panik. Dia juga nggak setenang awalnya, sampai-sampai dia salah ngomong. Waktu detektif nanya, "Kamu di apartemen Heather nggak malam itu?" Dia mau bilang, "Aku nggak di sana," tapi dia malah bilang, "Aku nggak tahu aku di sana." Kalian dengar sendiri audionya. I don't know I was there. I don't know I was there. I don't know I was there.
That's the thing. Dan dia makin panik lagi waktu detektif bilang kalau mereka menemukan sidik jarinya di apartemen Heather. Dari sini dia udah benar-benar nggak bisa tenang. Dia makin panik dan makin kelihatan gelisah. Tapi dia tetap nggak mau ngaku kalau dia terlibat sama kematiannya si Heather. Sampai-sampai dia bilang, "Pak, saya nggak terlibat, Pak. Bapak ambil aja sampel DNA saya. Saya benar-benar nggak terlibat." Cuma walaupun dia bersedia diambil sampel, waktu itu polisi nggak ngebiarin dia pulang gitu aja. Dia langsung ditahan atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan pemaksaan terhadap Heather Maple. Dan waktu mereka meriksa HP-nya si Brandon, polisi tuh menemukan 2 rekaman video waktu Brandon melakukan pemaksaan ke Heather. Di video itu, Heather tuh dalam keadaan setengah nggak sadar atau nggak sepenuhnya sadar, dan Brandon melakukan pemaksaan itu. Entah apakah Heather dikasih sesuatu di minumannya atau karena dia terlalu mabuk, tapi jelas itu bukan terjadi karena suka sama suka. Brandon melakukan pemaksaan yang cukup brutal waktu Heather dalam keadaan setengah nggak sadar. Dan 2 video itu dia jadiin sebagai koleksi pribadi buat naikin hasratnya. Dan kalau sewaktu-waktu dia pengen, dia bakal ngedatengin si Heather. Dan malam itu dia datang ke Heather untuk melakukan pemaksaan itu. Tapi di HP-nya Brandon ternyata dia juga merekam kejadian malam itu. Agak sakit ini orang. Jadi malam itu pas dia masuk, kalian ingat Heather ini nggak pernah ngunci pintu apartemennya biar Casely lebih gampang ngebangunin kalau dia telat bangun. Jadi Brandon langsung masuk aja dan mencoba melakukan pemaksaan waktu si Heather lagi tidur. Tapi Heather yang nggak lagi keadaan mabuk dan sepenuhnya sadar, kaget sama apa yang dilakuin si Brandon. Jadi dia mencoba untuk melawan, cuma sayangnya kalian lihat sendiri postur tubuhnya si Brandon ini kayak apa. Ya jelas Heather kalah tenaga dan dia nggak mampu buat ngelawan balik. Dan Brandon benar-benar ngelakuin pemaksaan itu dengan cara yang sangat brutal dan kasar. Sebelum kemudian dia mukul kepalanya Heather beberapa kali. Sampai noda merah dari kepalanya Heather tuh muncrat ke dinding yang dekat kepalanya. Dan semua kejadian itu detail ada di rekaman video HP-nya. Bukti itu benar-benar jadi bukti kuat buat detektif, dan itu nggak bisa disangkal atau dibantah dengan klaim atau alibi apapun. Dan ternyata Brandon Bowling ini bukan keluarga kandung dari keluarga Bowling. Dia diadopsi oleh keluarga Bowling waktu dia berumur 10 tahun. Dan walaupun semasa sekolahnya dia ini bersih dan gak pernah punya catatan kriminal apapun, termasuk anak yang pintar, yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolahnya, tapi itu gak ngaruh buat juri. Juri memvonis Brandon Bowling hukuman penjara 40 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas kejahatannya terhadap Heather Maple. Aku tahu aku biasanya stop di bagian ini, tapi aku mau kasih tahu kalian momen yang mengharukan persidangan Heather Maple. Momen waktu ibunya Heather menyampaikan dampak korban. Daripada aku bilang, mending kalian dengar sendiri. I forgive Brandon Bowling for killing my daughter. From that day forward, I learned, don't worry about anything and pray about everything. Dan gak cuma itu, ibunya Heather tuh juga nyamperin Patricia, mamanya si Brandon. Dia meluk Patricia karena dia ngerti kalau dia juga ngalamin hal yang sama. Karena mereka sama-sama ibu yang kehilangan anak, dan mereka sama-sama gak mau hal itu terjadi sama anak mereka. Ya itulah caranya ibu Heather berdamai sama apa yang terjadi. Kasus ini ngingetin sama Katie Sue. Kalian ingat Katie Sue? Kalian ingat kenapa pelaku bisa ngelakuin itu? Tapi bukan berarti aku menyalahkan korban ya. Cuma kadang kita nggak benar-benar tahu kalau ada orang yang punya niatan buruk terhadap diri kita. Kayak Katie Sue yang sama sekali nggak sadar kalau pertemuannya yang nggak disengaja sama si pelaku ternyata jadi awal bencana buat hidupnya. Dan Heather Maple yang terlanjur percaya sama Brandon, selalu ngajak Brandon waktu dia party. Ternyata Brandon manfaatin kepercayaannya si Heather, juga manfaatin kelengahannya Heather yang nggak pernah ngunci pintu untuk melakukan kejahatannya.
Semoga kita bisa ambil pembelajaran dari apa yang kita bahas malam ini, dan dari semua yang kita bahas di channel ini tujuannya untuk pembelajaran. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nemenin pembahasan ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang udah nge-like, yang udah meluangkan waktu buat komen. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport channel ini, yang udah klik subscribe. Dukungan kalian benar-benar berarti banget buat aku yang masih butuh banyak belajar. Jadi kalau kalian punya saran dan masukan, boleh banget tinggalkan di komen. Aku jadiin evaluasi buat kedepannya. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!